Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah dan puji Dia. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Yosi Mayasari, menjumpai Anda dan akan memandu Anda semuanya untuk bersama-sama kita mengobarkan semangat sukacita. Mengapa? Karena pada malam hari ini merupakan malam perayaan Natal GKJW Mojosari Rejo tahun 2020. Saya berdoa dan berharap agar kita semua ada dalam kondisi yang sehat, prima, tidak kurang suatu apapun. Sehingga kita bisa mengikuti perayaan Natal pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Saudaraku, jika di tahun-tahun yang sebelumnya kita merayakan Natal bersama-sama di gedung gereja, kita berbagi sukacita bersama, duduk berdampingan. Namun, di tahun ini kita merayakan Natal dengan nuansa yang berbeda. Ya, dengan nuansa yang berbeda. Karena pandemi virus corona yang belum juga berlalu. Sehingga perayaan Natal diselenggarakan secara online dan diikuti serentak oleh seluruh warga jemaat dan simpatisan GKJW Mojosari Rejo. Mari kita bersama senantiasa berdoa kepada Tuhan agar penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seperti halnya tema Natal kita di tahun ini, Immanuel, Allah beserta kita. Saudaraku, akan ada penampilan-penampilan yang menarik yang akan memberikan sukacita bagi Anda dan saya. Di antaranya ada tarian, ada pembacaan puisi, ada vokal grup, persembahan pujian. Bahkan akan ada talk show ringan yang menarik untuk kita ikuti bersama-sama. Mengingatkan bagi setiap kita untuk dapat menghaturkan persembahan sedari awal perayaan Natal pada malam hari ini. Dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku, memakai masker, menjaga jarak, dan yang tidak kalah penting, cucilah tangan sesering mungkin menggunakan sabun atau hand sanitizer sebagai wujud nyata tindakan pencegahan penyebaran virus corona. Saudaraku, inilah waktunya Muri Natal.
Yang terhormat Bapak Kepala Desa Mojosari Rejo, yang terhormat Ibu Brita Maria Permatahati SSI Teol, dan yang terhormat Majelis Gereja Kristen Jawi Witan Jemaat Mojosari Rejo, serta warga GKJW Jemaat Mojosari Rejo. Shalom. Puji Tuhan, pada saat ini saya mewakili Panitia Natal GKJW Jemaat Mojosari Rejo. Diberi kesempatan Tuhan kita untuk bersama-sama merayakan perayaan Natal tahun 2020 ini. Dan tema saat ini, mereka akan menamakan Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita, Allah menyertai kita dalam keadaan negara menghadapi COVID-19 ini. Kita masih dapat merayakan perayaan Natal dan kita mengimani bahwa Allah tetap beserta dengan kita. Terbukti, Panitia Natal menghimbau kepada warga yang mana warga diberi kesempatan untuk mengadakan aksi Natal ke warga, gereja, dan lingkungan gereja. Ini membuktikan bahwa kita dalam keadaan seperti ini, kita dibatasi gerak kita dibatasi oleh protokol kesehatan, kita tetap dapat melakukan aksi sosial ini, dan kita dapat membagikan berkat untuk lingkungan gereja dan warga kita. Kita merasakan itu adalah penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ambil bagian dalam aksi Natal tahun 2020 ini. Biarlah tema kita ini juga mengantar kita akan memasuki tahun 2021 ini, sehingga tahun 2021 kita mengimani bahwa Allah tetap menyertai kita. Kita dapat membangun bersama-sama untuk warga gereja supaya imannya tumbuh dan iman mereka tetap berharap pada Tuhan. Di mana kita telah menabur, pasti kita akan menuai. Inilah penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita bergereja. Biarlah Natal tahun ini menjadi komitmen kita dan iman kita. Meskipun keadaan seperti ini, Tuhan menyertai kita. Kami mewakili Panitia Natal Gereja Kristen Jawi Witan Jemaat Mojosari Rejo mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat memasuki tahun baru 2021. Biarlah tema Natal ini tetap kita imani dan menyambut tahun 2021. Tuhan memberkati. Baik saudara, kita masuk di dalam doa pembukaan, dan doa pembukaan pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Penatua Suki Rahayu. Kepada Ibu Penatua Suki Rahayu, saya persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terlebih, kami juga mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan yang menjadikan kami bisa hadir di dalam ibadah perayaan Natal 2020 pada malam hari ini. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah ibadah perayaan Natal kami ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya.
Biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami pun senantiasa mampu menghayati akan hikmah Natal. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Suki Rahayu sudah memimpin doa pembukaan pada malam hari ini. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap
Pada malam hari ini saya tidak sendiri lagi, saya akan ditemani oleh beberapa bintang tamu. Langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita yang pertama, pasangan suami istri, Bapak dan Ibu Warto Utomo. Shalom. Selamat datang Bapak dan Ibu. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Kita akan berbincang sedikit mengenai pandemi virus corona. Bagaimana pandemi virus corona ini apakah berdampak bagi kehidupan panjenengan berdua? Pastinya iya ya. Apalagi kami berdua ini kan pekerja pabrik. Jadi rasa khawatir, was-was itu pasti ada. Apalagi di tengah pandemi ini kami juga sempat khawatir. Jangan-jangan kami juga ikut kena PHK. Nah, kami hanya bisa berharap supaya kami tetap dipakai perusahaan, apalagi kebutuhan sehari-hari itu kan semakin hari semakin banyak. Jadi kami hanya bisa berharap supaya perusahaan terus memakai tenaga kami. Itu. Iya, sekarang itu anak-anak masih online, Mbak di rumah itu. Mungkin ya agak sambat sedikit lah, Ya, apalagi ibunya. Ya, sama-sama kita ketahui bagaimana pandemi virus corona ini berdampak bagi kehidupan sebagian besar umat manusia pada saat ini. Dan salah satunya dirasakan oleh Bapak dan Ibu Warto Utomo. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mengajak panjenengan berdua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Halo, namaku Niken Putri Handayani, umurku 9 tahun. Sedih dan bosan karena tidak bisa ke sekolah, ke gereja, dan bermain bersama teman. Kadang membuat puisi, menonton TV, dan menggambar. Merayakan Natal di gereja, mengucapkan selamat Natal kepada teman, dan ke rumah saudara. Selamat Hari Natal buat teman-teman dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Yoel Kristiono, kelas 3 SD. Usia saya 9 tahun. Tidak enak, tidak bisa beraktivitas bebas, kegiatan harus dilakukan di rumah. Ya, kangen karena lama tidak sekolah minggu bersama-sama. Semoga virus corona cepat hilang, bisa sekolah minggu lagi dan memuji Tuhan bersama-sama. Di momen Natal ini saya mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dari tayangan barusan yang sama-sama kita lihat, bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu Warto Utomo? Iya, saya juga prihatin, Mbak. Sekarang itu seperti yang kita lihat tadi di video tadi, seperti anak Yoel dan Niken itu sekarang itu senang masa-masanya untuk bermain. Saya yakin bukan hanya Yoel dan Niken ya, dan juga anak-anak kami. Tentunya anak-anak di seluruh dunia ini juga punya rasa seperti yang dialami oleh Yoel dan Niken.
disitulah peran kita. Maksudnya berperan yang seperti apa, Pak? Jadi kita harus peran kita itu kita harus mengajari atau mendidik mereka supaya mereka itu memakai masker, sering cuci tangan, menjaga kerumunan. Nah, apalagi anak-anak muda ini seringkali kan mereka ngopi di warkop. Nah, lah sakjane nek dipikir kan enak ngopi nang omahe sih ketimbangane ngopi ning warkop gitu. Nah, anak-anak sekarang itu senengannya di warkop, Mbak, daripada ketimbang minum kopi di rumah, katanya nggak enak di warkop, seperti itu. Selain mendapatkan kedisiplinan, artinya kita juga ini kan mendidik mereka, mendampingi mereka dalam proses belajarnya di rumah. Juga kita itu harus bisa menjaga emosional mereka ketika di rumah. Apalagi di tengah pandemi ini, ibadah itu kan belum bisa dilakukan di gereja. Yang semula mereka bisa bersama-sama, tetapi sekarang harus dilakukan di rumah. Jadi menurut kami, meskipun ibadah itu dilakukan di rumah, ya, harus kita lakukan. Tepat sekali, tetap melaksanakan ibadah sekalipun hanya di rumah saja. Dan mengenai video adik Niken dan adik Yoel, bagaimana mereka mengungkapkan rasa rindunya akan sukacita Natal. Nah, anak seusia adik Niken dan adik Yoel ini kan yang dirindukan keceriaan dan kebersamaan. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadi harapan ke depan bagi Bapak dan Ibu Warto? Ya, saya berharap untuk pandemi ini cepat berakhir. Kita semoga untuk tahun ke depan kita untuk Natal bersama dengan saudara-saudara kita. Seperti itu yang kita harapkan. Kalau saya sih, meskipun Natal itu kita lakukan di rumah atau secara online, ya kita harus tetap menghayati arti Natal itu sendiri di dalam kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus, meskipun itu kita lakukan di rumah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Warto Utomo sudah bersedia bergabung dengan kami di sini. Namun jangan kemana-mana dulu, kita akan kedatangan bintang tamu kita yang berikutnya. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama menyaksikan pembacaan puisi dari Christina Sitorus yang berjudul Allah Bersama Kita. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021, saudara-saudariku. Tema Natal kali ini, Allah bersama kita, sesuai dengan Nats Matius 1 ayat 23, dikisahkan tiap Natal tiba. Dari jemaat balita hingga lansia, hafal jalan ceritanya. Meski banyak juga yang lupa dari mana natsnya. Oh iya, saat ini pandemi. Corona perlahan jadi berita utama. Protokol kesehatan dan angka infeksinya membuat kita terbiasa terpaksa lupa bagaimana cara mewujudkan cinta Kristus tanpa berburuk sangka. Sementara sisanya memilih lupa pada protokol kesehatan, lupa menjaga diri dan sesama, saking rindu dunia normal yang lama. Vaksin dikabarkan sudah ada, rindu vaksin wajar adanya, rindu Tuhan sudah, berharap corona lenyap, jahatnya juga. Selama hampir setahun, kita terbiasa dengan ini semua. Ibadah online, ucapan Happy Sunday secara story, seperti Happy Sunday Mama, Happy Sunday Papa, Happy Sunday guys. Saat ini juga, ibadah Natal pun secara virtual, dan ucapan Natal
tanpa berjabat tangan. Apalagi kami yang harus tetap terjaga di tengah pandemi ini. Tapi kami percaya Allah bersama kita. Untuk saudara-saudariku, maukah kita bersama Allah di dalam susah? Sudahkah kita bersama yang butuh kita? Sudahkah Natal Kristus di hati kita meskipun corona melanda? Mari kita renungkan bersama-sama. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa bagaimana indahnya pembacaan puisi dari Christina Sitorus. Terima kasih Christina, Tuhan Yesus memberkati. Langsung saja saudara, kita akan menyambut kedatangan bintang tamu kita yang berikutnya. Inilah dia, Ibu Ana Watimena. Selamat malam, Shalom, selamat datang, silakan duduk Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Ana, sehat? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Luar biasa. Saya bersyukur di mana di usia sudah lansia ini saya masih diberikan Tuhan kesehatan yang baik sehingga saya bisa datang berbincang-bincang dengan saudara-saudara dan semua. Ya, terima kasih. Bu Ana, kita berbincang sedikit mengenai pandemi virus corona. Nah, saya ingin tahu nih, aktivitas Ibu Ana selama pandemi corona ini bergulir apa? Saya sih Mbak, sebenarnya tidak ada perubahan karena saya sebagai lansia mungkin tidak terlalu berpengaruh dengan pandemi ya. Tapi saya sebagai ibu ya tetap aktivitas seperti memasak, bersihkan rumah. Ya, saya suka berkebun juga, menanam bunga. Tapi tidak kalah penting dengan Mbak Maya, saya juga MC Mbak. Wow, luar biasa. Ibu MC ya? Iya. Kita bisa sama-sama MC di sini. Tapi beda Mbak, saya momong cucu maksudnya. Oh, ngomong MC. cucu, luar Iya. biasa. Istilah baru buat saya. Terima Baik Ibu kasih. Ana, langsung saja saya akan mengajak Ibu Ana untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Halo, nama saya Paula Katu, umur 67 tahun. Ya, tentunya sedih. Mau kemana-mana pun kita harus pakai masker. Mau ke gereja juga tidak bebas. Ada pembatasan. Tapi aku yakin kalau Tuhan memberikan, Tuhan akan mengambilnya. Nanti kan kita akan bebas nantinya. Ya tentunya ada kesedihan karena kita tidak bisa berkumpul seperti biasanya. Dengan adanya pandemi ini terpaksa kita kebaktian sendiri walaupun di rumah. Tapi saya masih bersyukur Tuhan tidak menjauhkan kita. Dan nanti satu waktu kita akan ketemu kembali. Pada satu waktu saya ke gereja. Tapi semua terkunci. Tapi tidak apa-apalah. Tuhan pasti akan membuka jalan di suatu hari. Kita bisa ketemu dan kita bisa berkumpul kembali dengan saudara seiman kita. Kita masih bisa bersyukur, kita masih merasakan kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita ini. Dia masih kasihkan kesempatan kita hidup, masih bernafas, dan Tuhan tidak pernah menjauhkan kita. Amin. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita akan ketemu kembali. Dan kita bisa merasakan kasih Tuhan sepanjang hidup kita ini. Amin. Amin.
Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk seluruh jemaat Mojosari Rejo. Tuhan Yesus memberkati. Gas! Dari tayangan yang baru saja kita saksikan, apa tanggapan Ibu Ana? Saya sih bisa merasakan kesedihan Mas Suharjono ya Mbak ya. Saya juga rindu dengan teman-teman lansia yang mana tidak bisa beribadah bersama, tidak bisa bertemu, bercanda, berbincang-bincang. Tapi ya gimana lagi, karena saat ini karena pandemi ya kita terima. Semoga Tuhan memberi kekuatan, kesehatan bersama teman-teman lansia semuanya. Iya, biasanya itu Adi Yosua itu nggak kalah senangnya seperti anak-anak muda sekarang itu loh Mbak. Tepat sekali. Semangat bisa membuat hati kita gembira, karena hati yang gembira adalah obat, seperti kata firman Tuhan. Baik, untuk usia, Bapak dan Ibu Warto Utomo ini tergolong usia yang masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah di gereja. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu Warto Utomo, bagaimana Adi Yosua ini belum bisa beribadah di gereja? Iya, secara pribadi saya ikut prihatin ya. Bagaimanapun juga mereka, para mbah atau para Adi Yosua ini, ketika mereka bersemangat-semangatnya untuk berkumpul, beribadah bersama, tetapi karena virus corona ini mereka dibatasi, dalam arti mereka sementara waktu tidak boleh beribadah di gereja atau berjumpa dengan sesama Adi Yosua. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus taat aturan pemerintah ya, karena mereka kan sudah senja, sudah sepuh, sangat rentan dengan segala sakit penyakit, apalagi virus corona ini. Jadi secara pribadi saya berharap supaya mbah-mbah ini berkenan untuk ibadah di rumah secara online. Iya sih Pak, betul. Tapi kami sebenarnya berat juga, karena kami para lansia ini kan kurang bisa ngikuti ibadah online. Karena kami lansia ini gaptek istilahnya, jadi kurang paham dengan istilah online. Baik, iya Ibu Ana. Lalu pertanyaan saya tentang Natal. Apa makna Natal bagi Ibu Ana sendiri? Makna Natal sebenarnya Mbak ya, yang hari kelahiran Tuhan Yesus yang ditunggu-tunggu, bisa merayakan bersama keluarga, bersama saudara-saudara, di mana momen itu yang kami tunggu-tunggu untuk bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Baik, lalu apa yang menjadi harapan ke depan bagi Ibu Ana? Harapan saya semoga masa pandemi ini cepat berlalu dan kami bisa beribadah kembali seperti sedia kala, bisa bersama-sama saudara-saudara dan keluarga semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ana sudah bersedia bergabung dengan kami di sini. Namun jangan kemana-mana dulu, kita kedatangan tamu satu lagi. Sudah nunggu-nunggu di luar sana. Langsung saja kita panggilkan Ibu Pendeta Prita Maria Permatahati. Shalom. Selamat malam. Silakan duduk, Bu. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu Pendeta? Sehat? Kabar baik, puji Tuhan. Luar biasa. Mungkin Ibu Pendeta sudah mengikuti perbincangan kita tadi di sini? Iya, betul. Saya sudah mengikuti perbincangan ini di balik layar. Iya, baik. Lalu pertanyaan saya seputar pandemi virus corona. Pendampingan yang seperti apa yang sudah diberikan oleh gereja selama pandemi virus corona ini bergulir? Baik, memang selama pandemi COVID-19 ini segala sesuatunya serba dibatasi, termasuk perjumpaan dengan warga juga turut dibatasi. Tetapi perkembangan teknologi membantu kita pada saat ini. Kita bisa menyapa warga melalui chat,
via WA, melakukan video call, juga bisa melalui ibadah online. Itu cara kita yang bisa dilakukan dalam masa pandemi ini untuk menyapa warga. Iya, tepat sekali. Ada banyak macam cara yang bisa dilakukan untuk menyapa warga di tengah situasi dan kondisi yang seperti saat ini. Lalu, Ibu Pendeta, tema Natal kita di tahun ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Lalu pertanyaan saya, apakah ada keterkaitannya antara tema Natal kita pada saat ini dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi bersama? Mungkin Ibu Pendeta bisa menyampaikan pesan Natal bagi kita semua. Baik, terima kasih. Iya, hampir 9 bulan kita bersama menghadapi mewabahnya pandemi virus COVID-19. Iya, dan virus ini berdampak di berbagai sendi kehidupan manusia, dihadapi juga oleh anak-anak sampai dengan lansia. Saat ini kita juga melihat kenaikan dari orang-orang yang positif virus COVID-19. Mereka juga sedang berjuang untuk sembuh dari virus ini, dan banyak orang juga yang harus mengalami kedukaan karena mereka harus kehilangan saudaranya, kenalannya. Nah, dari perbincangan yang juga saya ikuti tadi, kita juga dapat melihat bahwa ada banyak orang yang harus dirumahkan, di PHK, kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang juga harus menderita pada akhirnya karena ambruknya kestabilan perekonomian. Anak-anak harus belajar di rumah, dan mereka kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Mereka kehilangan kesempatan untuk bergaul, bermain dengan teman-temannya. Nah, tentu saja sekalipun ada daerah-daerah, tempat-tempat yang sudah zona hijau, dan anak-anak sudah memulai kesempatan untuk berjumpa dengan teman-temannya, pastilah orang tua juga tidak henti-hentinya mengingatkan putra-putri mereka untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Misalnya saja, ya kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Jangan lepas masker ya kalau ketemu teman. Atau misalnya saja, kalau pegang sesuatu, cepat-cepat pakai hand sanitizer, cepat-cepat cuci tangan. Jangan pegang sembarangan. Itu yang selalu diingatkan oleh orang tua. Demikian juga umat Tuhan saat ini masih harus menahan diri dan melakukan ibadah di rumah masing-masing. Sekalipun ada ibadah atau kegiatan yang sudah mulai dilaksanakan di gereja, tentu dengan batasan protokol kesehatan yang ketat. Dan selama masa pandemi ini, kekhawatiran, was-was, ketakutan, ya wajar kalau masih ada dalam diri kita, masih menghantui ketika kita berada di luar rumah. Nah, situasi krisis yang seperti ini mengingatkan kita bahwa sejatinya kita ini adalah manusia yang rapuh, baik secara fisik ataupun secara psikis. Kita dengan mudah bisa terjebak pada keputusasaan. Kita dengan mudah bisa terjebak pada keraguan di dalam iman kita akibat beratnya beban kehidupan yang kita jalani saat ini, dalam situasi yang sulit saat ini. Tubuh kita dengan mudah juga bisa sakit akibat terinfeksi virus. Bahkan, kita juga bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Ya, saudara, saat ini kita merayakan Natal dalam suasana yang berbeda. Saat ini kita merayakan Natal dalam suasana keprihatinan. Dan
PGI, KWI memberikan tema Natal di tahun 2020 ini terambil di dalam Matius 1 ayatnya yang ke-23. Yang demikian, mereka akan menamakannya Immanuel. Kata-kata ini adalah penggalan kalimat yang diucapkan oleh malaikat Tuhan ketika ia menampakkan diri di dalam mimpi kepada Yusuf. Tentu kita tidak asing dengan kata Immanuel. Immanuel artinya adalah Allah menyertai kita. Dan tentu tema ini relevan dengan kondisi kita saat ini. Tema ini juga hendak menyapa dan meneguhkan kita di tengah situasi yang tidak mudah saat ini. Di tengah berbagai macam kehidupan kita yang sulit seperti sekarang ini, kita diingatkan kembali bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Di dalam penderitaan, bahkan di dalam ketidakberdayaan kita, Allah juga turut menderita. Allah juga turut merasakan. Allah senantiasa menemani dan memampukan umat-Nya untuk berbuat sesuatu yang baik bagi sesamanya. Bahkan, saudaraku, selama pandemi ini ada banyak hati yang tergerak oleh belas kasih dan ada banyak tangan yang senantiasa terulur untuk membantu sesamanya. Demikian juga dengan GKJW Mojosari Rejo. Terlebih di dalam Natal, kita tidak hanya merayakan di dalam ibadah dan perayaan Natal saja, tetapi Natal di tahun ini kita juga melakukan aksi Natal dengan memberikan bahan kebutuhan pokok bagi warga jemaat yang terdampak virus COVID-19 dan bagi warga di sekitar gereja. Nah, aksi sosial yang semacam ini, yang dilakukan dalam masa pandemi ini khususnya, ini semua merupakan wujud nyata menghadirkan kasih Yesus bagi sesama. Dan semoga melalui aksi Natal ini, kebutuhan dari setiap orang yang menerimanya dapat tercukupkan dan semoga dapat bermanfaat di tengah kondisi yang ada pada saat ini. Saudara, Natal adalah berita sukacita tentang kehadiran Tuhan, tentang cinta Tuhan bagi dunia. Marilah kita rayakan dengan sukacita. Kita sambut dengan penuh semangat, dan kiranya damai Kristus senantiasa memenuhi hati setiap kita, serta kita dapat terus berpengharapan bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Prita Maria Permatahati yang sudah menyampaikan pesan Natal bagi kita semua. Memang perlu untuk meyakini bahwa penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, seperti halnya lagu pujian yang akan kita dengarkan bersama-sama dari KPAR GKJW Mojosari Rejo yang berjudul Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita saksikan bersama-sama. Sorakan haleluya
tiba saatnya untuk kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan yang sudah kita kumpulkan sedari awal acara perayaan Natal pada malam hari ini. Sambil kita menyerahkan persembahan, kita akan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 127, Kandang Domba Itu Rumahnya. Memaknai dan menghayati kedatangan Tuhan Yesus di kali yang pertama ke dalam dunia ini. Ia datang sebagai manusia, lahir di kandang domba yang hina. Ia adalah raja di atas segala raja, pembawa kabar keselamatan dan sukacita bagi kita semua. Pada saat ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus, disertai dengan penyalaan lilin. Namun sebelum kita melakukan penyalaan lilin besar akan diawali oleh para bintang tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya persilahkan untuk penyalaan lilin besar yang pertama oleh Ibu Pendeta Prita Maria Permatahati. Selanjutnya, saya persilahkan Ibu Ana Watimena. Penyalaan lilin yang ketiga akan dilakukan oleh Ibu Warto Utomo. Dan penyalaan lilin yang berikutnya dilakukan oleh Bapak Warto Utomo. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua Panitia Natal 2020, Bapak Penatua Erwiono. Dan penyalaan lilin yang berikutnya dilakukan oleh perwakilan dari pelayan harian Majelis Jemaat. Saya undang Bapak Penatua Pramudito Lukas. Dan penyalaan lilin yang terakhir, saya persilahkan Ibu Penatua Suki Rahayu.
Baik, saudara sekalian, silahkan melakukan penyalaan lilin, dan setelah itu kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus, versi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Dalu suci tidur sami, Jeng Gusti pamarto, tedak majalmo krono kita, miyos wonten kandang Betlehem, Gustine dumadi, Gustine dumadi. Saudaraku, saat ini kita akan sama-sama berdoa untuk Natal berikut doa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Prita Maria Perbatang Hati. Mari kita bersama masuk di dalam doa. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Kelahiranmu membawa sukacita dan pengharapan bagi setiap kami umat Tuhan. Engkaulah yang menjadi terang dunia, yang menyelamatkan setiap kami dari kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia ini bagi setiap kami. Di dalam rasa sukacita penuh hati yang kami rasakan saat ini, kami juga menyerahkan untuk persembahan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati sehingga setiap persembahan ini boleh dapat dikelola dengan baik untuk setiap kegiatan dan pelayanan yang ada di tengah gereja Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus diwartakan, terus dipermuliakan. Berkatilah pula bagi bendahara di dalam mengelola keuangan ini, hikmat Tuhan yang senantiasa menuntun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
tentang namanya yang besar. Kita terpisah laut dan pulau, dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini kau saling ucapkan. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Sumatera. Selamat Natal saudaraku yang ada di daratan Jawa. Selamat Natal saudaraku yang ada di Pulau Dewata. Selamat Natal saudaraku di NTB dan Kalimantan. Selamat Natal saudaraku di negeri seribu pulau Maluku. Selamat Natal saudaraku yang ada di Sulawesi. Selamat Natal saudaraku yang ada di Maluku Utara. Selamat Natal saudaraku yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Papua. Selamat Natal saudaraku di pelosok negeri ini. Dari tangannya ada berkah melimpah, terbentang luas di tanah air tercinta. Terus maju beritakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah laut dan pulau, dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini kau saling ucapkan. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Sumatera. Selamat Natal saudaraku yang ada di daratan Jawa. Selamat Natal saudaraku yang ada di Pulau Dewata. Selamat Natal saudaraku
Selamat Natal saudaraku yang ada di Sulawesi. Selamat Natal saudaraku yang ada di Maluku Utara. Selamat Natal saudaraku yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Papua. Selamat Natal saudaraku di pelosok negeri ini. Selamat Natal saudaraku di pelosok negeri ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima doa berkat dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Prita Maria Permatahati. Mari kita bersama berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas sukacita yang boleh dirasakan oleh umat Tuhan pada saat ini. Pada saat ini kami hendak menutup rangkaian perayaan Natal di tahun 2020 ini. Dengan berakhirnya acara ini, biarlah damai Tuhan tetap memenuhi hati setiap kami. Kami senantiasa merasakan Tuhan yang begitu dekat di hati setiap kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Dan saat ini, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam sukacita perayaan Natal dan menyertai setiap langkah hidupmu saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Prita Maria Permatahati yang sudah membawakan doa berkat bagi kami semua. Silakan duduk kembali. Saudara, harap bersabar sebentar. Kita akan menyaksikan video sambutan-sambutan. Yang pertama, video sambutan dari Kepala Desa Mojosari Rejo, Bapak Sukenda. Dan selanjutnya akan dilanjutkan video sambutan dari Bapak Penatua Pramudito Lukas sebagai perwakilan pelayan harian Majelis Jemaat GKJW Mojosari Rejo. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya selaku Kepala Desa Mojosari Rejo. Terima kasih, salam, salam, salam. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Pendeta GKJW beserta jajaran, Ketua Panitia Penyelenggara peringatan Natal di tahun 2020 beserta jajaran yang kami hormati dan yang berbahagia, dan juga khususnya para jemaat GKJW yang berbahagia pada hari ini Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020 sedang diadakan perayaan Natal bagi umat GKJW Desa Mojosari Rejo yang dalam keadaan berbahagia. Biarpun situasi di pandemi COVID-19 ini kita tetap semangat untuk melaksanakan perayaan Natal, biarpun lewat video conference,
tetap kita rayakan perayaan Natal di tahun 2020 ini penuh dengan sukacita dan mudah-mudahan selalu dalam keberkatan Tuhan kita semua. Kami selaku Kepala Desa Mojosarjo titip pesan kepada para jamaat umumnya, khususnya para panitia dan para jajaran pendeta pengurus. Saya bertitip pesan di dalam untuk ibadah maupun untuk perayaan Natal pada malam hari ini, nah tetap kita melalui video conference dan di dalam ibadah sehari-hari mungkin yang setiap minggu dilaksanakan bisa diatur waktunya, diatur jamaatnya. Yang terpenting 3M, pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Jadi supaya apa? Mudah-mudahan umat Kristiani khususnya GKJW ini selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kesehatan semuanya umumnya. Mudah-mudahan bisa selalu menjalankan ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Puji Tuhan, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam, salam, 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 salam damai dan sejahtera. Terima kasih buat kita semuanya. Saya undang Ibu Pendeta Prita Maria Permatahati untuk datang ke depan. Kami dari Panitia Natal tahun 2020 akan memberikan cinta kasih kepada Ibu Pendeta Prita Maria Permatahati yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Natal tahun 2020, Bapak Penatua Erwiono. Saya persilakan. Selamat malam, shalom, salam sehat dan salam patunggilan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Mojosarjo dalam diri Bapak Sukenda Sarjana Hukum. Yang terhormat Ibu Pendeta Prita Maria Permatahati, SSI Teul. Yang kami hormati Bapak Ibu Penatua Deaken Gereja Kristen Jawetan Jemaat Mojosarjo dan yang kami banggakan keluarga besar GKJ Mojosarjo. Perkenankanlah pada malam hari ini kami atas nama gereja untuk menyampaikan kata sambutan. Di tengah-tengah pandemik 19, kita masih tetap bersyukur dan kita tetap merayakan perayaan Natal dengan penuh sukacita. Walaupun penuh keprihatinan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, saat ini tema Natal adalah Dia menamakan Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Oleh sebab itu, biarlah hati kita bersama-sama mengucap syukur bersama-sama. Kita dengan penuh sukacita merayakan perayaan Natal pada tanggal 19 Desember tahun 2020. Demikian juga kami atas nama gereja mengapresiasi kepada segenap panitia
yang telah bekerja keras untuk mewujudkan perayaan Natal pada saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga GKJW Jemaat Mojosari Rejo yang mendukung terlaksananya dan suksesnya acara perayaan Natal pada saat ini. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih pendukung acara pada malam hari ini, baik tari-tarian, puisi, vokal grup, dan lain sebagainya. Ini mewujud nyatakan bahwa di tengah-tengah kehidupan kita yang masih pandemik ini, Tuhan tetap menyertainya, seperti tema Immanuel. Oleh sebab itu, biarlah melalui momentum perayaan Natal pada saat ini, kita tetap senantiasa berpegang kepada kekuasaan Tuhan. Akhirnya kami atas nama pengurus gereja mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya Kristus Sang Kepala Gereja senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Usai sudah kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Terima kasih Bapak Warto, Ibu Warto, Ibu Ana Watimena, dan Ibu Pendeta Prita Maria Permatahati yang sudah bersedia bergabung bersama-sama kami. Dan biarlah kesukacitaan yang kita rasakan tidak hanya terhenti sampai di sini, namun senantiasa terpelihara dalam kehidupan kita hari ke hari. Selamat Natal saudaraku, kiranya damai Natal menerangi kehidupan kita semua dan selamat menyongsong tahun yang baru. Dengan iman dan pengharapan kita akan menapaki hari-hari yang baru penuh dengan berkat dan penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.